Sebelumnya terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir pada kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama tentu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih sampai saat ini sambil menunggu Ustadz Asad datang, kita kita berbincang dulu ya, karena kita berbincang dulu. Alhamdulillah gitu kan kita bisa hadir di kajian pada malam hari ini di bentar, maaf. Di kajian motivasi menghafal Al-Quran dengan tema 10 langkah agar kita bisa cinta Al-Quran. Sambil menunggu pemateri kita Ustadz Asad datang, kita coba interaktif di kolom chat ya. Barangkali ada yang belum berkenalan, boleh disebutkan nih namanya dan dari kota mana aja gitu. Dan kalau misalkan ada yang bisa mengganti nama Zoom meetingnya masing-masing ke nama kota dan nama panggilannya supaya kita saling tahu nih dari mana aja teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah ada yang dari Malaysia. Ada Kak Mustafa dari Malaysia. Ada yang sudah mengganti nama Zoom-nya. Kita bisa lihat ya nama saudara-saudara kita di sini. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Istiqomah, dari Riau, ada dari Maluku. Ini Kak, ada nih dari Aceh beberapa, ada yang sama ya. Ada dari Cianjur. Kak Komala dari Cianjur. Ini ya, Ana ada lihat beberapa nama kota yang sama ya, kayak misalkan Aceh Tamiang, Aceh Singkil, terus ada Aceh juga nih, pada saling kenal gak nih? Kita sebagai salah satu jalan silaturahim gitu ya, Masya Allah. Ada Kak Rijal dari Yogyakarta, Kak Rijal dari Jakarta, ada dari Kahida dari Semarang, Masya Allah. Ada dari Bangka Belitung. Semoga jadi rezeki buat anak pribadi untuk datang ke seluruh kota yang peserta nih pada dari sana semua gitu. Ada Kak Arya dari Pekanbaru, ada tadi Kak Astria dari Jepang, ada Kak Atikah dari Makassar, Kak Aula dari Aceh. Kalimantan Timur, Masya Allah. Di mana Kalimantan Timurnya? Kak Izzah dari Tangerang Selatan, Jakarta. Kamu Fidah dari Kalimantan Timur, Kota Tenggarong, Masya Allah. Ini aja nama kotanya aja ada beberapa yang Ana baru dengar gitu ya. Masya Allah Indonesia punya banyak sekali pulau. Pulaunya aja banyak, apalagi dengan nama kota-kota yang Masya Allah semoga jadi jalan silaturahim kita semua ya. Dari Jakarta, kalau Ana pribadi dari Bogor, kita ini tetanggaan nih Jakarta, Tangerang, terus Bekasi tadi ada. Ini Masya Allah ada Kak Wafa dari Kalimantan Selatan. Tadi ada yang dari Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Timur, Kota Tenggarong tadi ya. Ada Kak Wafa dari Kalimantan Selatan. Dari kota mana ini Kak? Kalimantan Selatan. Satu lagi ada dari Kalimantan Timur Kak, Kalimantan Timur. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Barabai, Kota Barabai. Masya Allah. Semoga jadi ikut kajian ini menjadi mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Insya Allah pasti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Teman-teman di sini apalagi ada yang mungkin waktu Indonesia Timur ya. Ada beberapa mungkin yang waktu Indonesia Timur lebih lama.
jam 9 malam gitu kan. Mungkin teman-teman kita ada yang menghabiskan waktu weekendnya dengan entah bermain dengan teman kah, ke kafe atau minum kopi gitu ya. Tapi kita sama-sama di sini hadir di kajian motivasi Al-Quran. Bagaimana sih 10 langkah agar kita bisa jatuh cinta dengan Al-Quran? Bagaimana kita nggak cuman dengan misalkan dengan ukhti atau dengan akhi kita jatuh cinta, tapi kita harus jatuh cinta dengan Al-Quran, kitabullah, kalam Allah yang mana menjadi pedoman hidup kita gitu. Langsung kita mulai ya, karena memang masih nunggu ustadz-ustadznya datang, tapi kita sudah bisa mulai dari sekarang. Anak ulang lagi ya, untuk pematerinya sudah datang ya Ustadz Asad di Zoom. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama tentu kita wujudkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmatnya yang tiada tara kita di sini bisa sama-sama kumpul di kajian motivasi Al-Qur'an dengan tema 10 langkah agar kita mencintai Al-Qur'an. Di mana lewat kajian ini semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang pasti bakal mendapat ilmu yang sangat bermanfaat dan juga menjawab problem atau keluh kesah teman-teman di sini bagaimana sih kita agar kembali lagi bersama Al-Qur'an karena kita sebagai seorang muslimah pasti pernah ada masanya kita itu turun imannya. Nah, ini dengan ikut kajian ini menjadi salah satu untuk charge iman kita, untuk menambah keimanan kita, untuk mengisi lagi nih semangat teman-teman untuk kembali mencintai Al-Qur'an. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah pernah sering ikut kajian bersama Ustadz Asad, ada yang baru datang, ada yang bahkan mungkin lewat Instagram atau media sosial baru pertama kali ikut. Selamat datang kepada teman-teman. Terima kasih sudah datang ke sini. Karena dengan hadirnya teman-teman di sini menjadi salah satu usaha kita untuk kembali dekat dengan Al-Qur'an. Dan tidak lupa kita sholawat serta salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana berkat perjuangan beliau, berkat hadirnya beliau untuk memperjuangkan Islam sampai saat ini kita merasakan nikmatnya Islam karena siapa juga karena perjuangan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita bisa mengetahui bagaimana kita menikmati hidup sebagai seorang muslim dan muslimah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga beliau juga lah orang yang menjadi teladan bagi kita sebagai manusia ya. Beliau itu diibaratkan sebagai Al-Qur'an yang berjalan karena akhlaknya itu sangat mencerminkan bagaimana Al-Qur'an itu sendiri gitu. Dan alhamdulillah gitu kan sampai saat ini kita merasakan bagaimana nikmatnya menghafal Quran, bagaimana nikmatnya membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kita lupa gitu untuk selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan ada untuk selanjutnya kita buka kajian ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lewat kajian ini menjadi salah satu jalan pahala kita untuk menuntut ilmu dalam kajian motivasi Al-Quran dengan tema 10 langkah agar kita mencintai Al-Quran. Selanjutnya kita akan tilawah dan tasmi dari Akhi Mustafa yang datang dari Malaysia sebagai salah satu dari santri Khodimul Quran. Di waktu dan tempat dipersilahkan.
A'udzu kedengaran suaranya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah kepada akhina Mustafa untuk tilawahnya. Semoga kita sebagai yang mendengar mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Tadi diingatkan sedikit ya dari ayat yang dibaca oleh Akhi Mustafa tentang Ramadan nih. Sebentar lagi teman-teman kita akan menghadapi Ramadan. Jadi dari sekarang kita siapkan nih hati dan apa namanya persiapan atau planning untuk Ramadan nanti, salah satunya lewat kajian ini bagaimana kita dari sekarang dekat dengan Al-Qur'an dan supaya nanti ketika di Ramadan kita sudah siap nih untuk menghadapi Ramadan, mengisi hari-hari dengan Al-Qur'an. Jadi dari sekarang lewat kajian ini semoga menjadi salah satu jalan agar kita maksimal di bulan Ramadan nanti. Selanjutnya untuk eh, acara selanjutnya kita langsung aja ya teman-teman masuk ke materi untuk acara inti kepada Ustadz Asad dipersilahkan waktu dan tempat. Oke, syukur Ustazah. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang luar biasa tentunya, kenikmatan yang luar biasa dan tentunya kenikmatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan saking berlimpahnya, saking banyaknya, mustahil untuk kita bisa menghitungnya. Allah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? La tuhsuha. Kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu, saya sebagai pemateri malam ini mengajak teman-teman semua untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukur kita ini pun segala nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti nikmatnya aku akan tambahkan, kata Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu nggak mau bersyukur, kalau kamu kufur, ingat azabku sangatlah dahsyat. Maka dari itu ingat teman-teman semua, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa salawat beriring salam kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita semua, kepada suri tauladan kita semua Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Dan semoga kita semua di sini menjadi sebenar-benarnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, bukan justru yang meninggalkannya. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, tema kita hari ini adalah 10 langkah mencintai Al-Quran. Ya, Insya Allah dengan adanya kajian ini bisa meningkatkan ya atau menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Ya, dan yang menyampaikan di depan ini bukan berarti si paling mencintai Al-Quran, enggak. Tapi anak pun masih belajar juga, masih berusaha juga, masih berjuang juga. Intinya masih sama-sama belajar. Tapi Masya Allah, di sini ada 130 orang lebih ya. Ya, Masya Allah ya. 130 orang lebih dan di Instagram pun ada 20 orang ya, Masya Allah. Semoga dengan adanya kajian ini ya, ratusan orang yang hadir kajian malam ini bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, insya Allah. Tapi sebelum itu, kenalkan nama Ana Muhammad Asadullah atau biasa dipanggil Asad. Tempat tanggal lahir di Sukabumi, tanggal 13 Desember 2001. Untuk pendidikan, anak TK di TK ITS Zahra Sukabumi, SD di SD ITM Madani Bogor, SMP di SMP ITSK Sukabumi, dan SMA di Pondok Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia di Bogor. Alhamdulillah. Lalu untuk kesibukan, Alhamdulillah sekarang sedang sibuk kuliah ya di Turki, lebih tepatnya di kota Ikdir, di Ikdir Universitesi. Ya, sekarang Alhamdulillah sedang semester 7. Alhamdulillah kemarin baru menyelesaikan ujian akhir semester Alhamdulillah. Lalu selain kuliah, saya pun kesibukan adalah mengajar di Akademi Quran. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin ada yang belum tahu ya, apa itu Akademi Quran, mungkin boleh dikepoin nih IG-nya di @khadimul.quran ya. Ini adalah lembaga yang kami dirikan yang sudah 2 tahun berdiri ya. Sudah 2 tahun berdiri yang Alhamdulillah sudah ribuan santri yang belajar bersama kami ya. Untuk hari ini aja, per hari ini ya, per bulan ini ada 130 orang lebih yang belajar bersama kami ya di kelas online-nya. Ada kelas tahfidz, ada kelas tahsin juga, ada kelas ziyadah menambah Quran, ada juga kelas murojaah. Nah, Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini, Masya Allah, ada 130 orang lebih yang aktif belajar, dan juga ada 20, sekitar 20 pengajar ya, Alhamdulillah. Lalu selain saya mengajar dan juga mengurus lembaga film Quran, saya pun menjadi konten kreator di Instagram ya, namanya @asadudullah. Mungkin bagi teman-teman semua yang belum follow, boleh silahkan di follow dulu, insya Allah akunnya bermanfaat. Alhamdulillah saya pun juga udah menulis beberapa buku ya yang sudah diterbitkan ada 4 buku. Insya Allah mungkin bagi yang kepo atau yang masih nggak tahu tentang info bukunya, nanti langsung aja hubungi nomor Ana di 0857 593 978. Itu ya, itu sedikit perkenalan dari Ana. Semoga dengan adanya sedikit perkenalan ini bisa apa ya, kita saling mengenal dan insya Allah kita dipertemukan nanti di akhirat kelak insya Allah. Tapi kita kembali ke materi kita. Ya, materi utama kita adalah 10 langkah mencintai Al-Quran. Ya, coba di sini Anda tanya dulu ya, di antara teman-teman semua sini yang hadir, siapa yang mau mencintai Al-Quran? Coba dijawab di kolom komentar ya, pakai emot love coba. Ya, bagi teman-teman semua yang benar-benar pengen mencintai Al-Quran, ya, yang mau ikhtiar mencintai Al-Quran, coba tulis di kolom komentar pakai emot emoji love ya. Silakan. Masya Allah banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Insya Allah saya jamin antum semua yang hadir pada malam ini, antum semua yang mengikuti kajian ini
pasti berharap ya mendapatkan kecintaan terhadap Al-Quran insya Allah. Ya. Lalu yang saya pengen mulai adalah kenapa sih kita ini harus mencintai Al-Quran? Ya, kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Maka di sini saya akan mengutip ada empat alasan utama atau empat alasan penting kenapa kita harus mencintai Al-Quran. Silakan teman-teman semua fokus ya, dicatat ya. Nanti misalnya ada yang mau buat apa namanya? Buat resume ya dan buat di story ya, silakan di tag ya, tag aja di IG Ana ya Sadudullah dan juga khadimul.Quran. Ya, ada empat alasan kenapa kita harus mencintai Al-Quran. Yang pertama, tentu yang paling jelas adalah karena kita seorang Muslim, karena kita adalah orang beriman. Jadi bagi teman-teman semua yang mengaku sebagai orang Muslim, kalau kita mengaku sebagai orang beriman, maka tugas kita bukan hanya sekedar membacanya. Maka tugas kita bukan hanya sekedar menghafalnya. Tapi ada tugas utama yang lebih baik daripada itu semua, yaitu apa? Kita pun harus mencintai Al-Quran sepenuh hati. Ya, kenapa kita harus mencintai Quran? Ya karena seorang Muslim yang mencintai Al-Quran, dia akan terus berikhtiar membacanya, menghafalnya, mempelajarinya. Ya, maka pondasi utama bagi teman-teman semua yang mau istiqomah bersama Quran, ya, yang mau benar-benar menghafal Quran, ya, mau mempelajari Quran, maka poin pertama adalah udah cintai dulu Al-Quran. Ya, karena dengan kita mencintai Al-Quran pun ada salah satu pembuktian bahwa kita benar-benar orang Muslim. Kita benar-benar orang yang beriman. Ya, maka ingat teman-teman semua, poin pertama kenapa kita harus mencintai Quran adalah karena kita seorang Muslim. Karena kita adalah orang-orang beriman. Maka tugas orang beriman bukan hanya sekedar membacanya, bukan hanya sekedar menghafalnya. Tentu membaca, menghafal sangat bagus. Tapi jangan lupa untuk mencintai Al-Quran yang kita baca ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agar mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Saya jamin ya bahwa teman-teman semua pun pengen mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ikhtiar kita agar kita bisa mendapatkan kecintaannya Allah, maka pastikan kita pun mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim pernah berkata, mau tahu seberapa besar cinta Allah kepadamu, maka lihatlah kecintaanmu pada Al-Quran. Ya, kalau kita benar-benar ingin mencintai Allah, ya, kalau kita benar-benar ingin dicintai Allah, maka pastikan kita pun mencintai Al-Quran. Karena kata Ibnu Qayyim, ya, kalau kita benar-benar mencintai Al-Quran, maka disitulah Allah pun benar-benar mencintai kita. Ya, jadi masya Allah kalimat yang tadi disampaikan oleh Ibnu Qayyim adalah kalau kalian ingin melihat seberapa cintanya Allah kepada kalian, maka lihatlah kecintaan dirimu terhadap Al-Quran. Ya, jadi kalau kita masih malas-malasan baca Quran, kalau kita masih nggak cinta sama Quran, maka bisa jadi Allah pun nggak cinta sama kita. Kalau kita masih malas-malasan baca Quran, kita benar-benar nggak cinta sama Quran, maka bisa jadi teman-teman semua, bisa jadi Allah pun nggak cinta sama Quran, nggak cinta sama kita. Ya, tapi kalau kita cinta sama Quran, kita senantiasa membacanya, kita senantiasa menghafalnya, maka insya Allah Allah pun mencintai kita. Dan saya jamin, antum semua pasti mau mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berikhtiarlah untuk bisa mendapatkan kecintaan Al-Quran. Karena dengan kita mencintai Al-Quran, maka insya Allah Allah pun akan mencintai kita. Ya, jadi ingat teman-teman semua, poin kedua adalah karena agar kita mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, poin yang ketiga. Kenapa kita harus mencintai Al-Qur'an? Karena agar kita bisa betah berlama-lama dengan Quran. Ya. Coba saya tanya lagi, siapa di antara antum yang mau betah berlama-lama dengan Quran? Siapa di antara antum yang mau betah berlama-lama dengan Kitabullah? Coba di kolom komentar dijawab ya. Saya gitu ya. Ya Allah. Silakan. Siapa di antara antum yang mau benar-benar betah berlama-lama dengan Quran, ya, yang mau istiqomah murojaah, yang mau istiqomah menghafal, coba tulis di kolom komentar saya gitu. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Luar biasa responnya. Sangat bagus ya. Saya menjamin ya. Insya Allah kita semua di sini ingin mendapatkan kenikmatan dalam membaca Quran. Kita semua ingin betah berlama-lama dengan Quran.
Maka salah satu ikhtiar kita agar kita bisa betah berlama-lama dengan Quran, agar kita bisa istiqamah bersama Quran, maka pastikan kita sudah mencintai Al-Quran. Ya, karena kalau kita sudah cinta sama sesuatu, kita akan betah berlama-lama dengannya. Kita nggak mau kehilangannya. Kita nggak mau menjauh darinya. Bahkan kita akan menjaganya sepenuh hati. Ya, kita akan menjaganya, kita akan merawatnya, kita nggak mau kehilangannya. Kenapa? Karena kita sudah mencintai sesuatu itu. Ya, maka kita dengan Quran pun seperti itu. Kalau kita benar-benar mau betah berlama-lama dengan Quran, maka cintai dulu. Ya, tumbuhkan cinta kita dengan Quran. Begitu ya, teman-teman semua. Ya, Afwan bagi teman-teman semua yang masih dinyalakan mic-nya, mohon dimatikan ya. Karena Afwan agak sedikit mengganggu. Admin boleh dibantu ya, Ustaz Dewi. Kalau ada yang nyala, boleh dimatikan ya, Afwan. Oke. Oke, teman-teman semua ya. Poin ketiga adalah kenapa kita harus mencintai Quran? Karena agar kita betah berlama-lama dengan Al-Quran ya. Dan insya Allah dengan kita sudah mencintai Quran, kita akan terus bersamanya, kita nggak mau kehilangannya, kita nggak mau menjauh dari Quran. Maka tumbuhkan yang namanya cinta terhadap Al-Quran. Lalu yang keempat adalah karena cinta terhadap Al-Quran adalah cinta yang tidak akan pernah membuat rasa sakit dan tidak pernah membuat kecewa. Ingat ya, cinta terhadap Quran adalah cinta yang tidak akan pernah membuat rasa sakit dan tidak akan pernah membuat kecewa. Mungkin kita pernah mencintai seseorang, ya, kita ditinggalkan, kita kecewa. Mungkin kita pernah mencintai barang, barang yang hilang kita kecewa. Kita pernah mencintai hal-hal duniawi lainnya. Ketika barang itu hilang, ketika sesuatu itu hilang, kita akan sakit, kita akan kecewa. Tapi beda dengan Quran, ya. Quran itu ya adalah sumber ketenangan. Quran itu ada sumber kebahagiaan yang membuat hati kita tentram, yang membuat hati kita senang, dan insya Allah tidak akan pernah membuat kecewa. Ya, karena kalau kita kecewa dengan Quran, berarti ada yang salah terhadap ada salah di dalam hati kita. Karena pada hakikatnya Quran itu sumber kebahagiaan. Ini yang harus teman-teman catat ya. Quran itu sumber kebahagiaan dan insya Allah tidak akan pernah membuat kita kecewa, apalagi membuat kita galau. Karena Masya Allah, bahkan dengan kita dekat dengan Quran, ya misalnya kita benar-benar dekat dengan Quran, kita senantiasa membacanya, kita senantiasa menghafalnya, kita senantiasa disibukkan dengan Quran, bahkan janji Allah adalah kita akan diberikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih utama daripada orang-orang berdoa. Bayangkan, kata Allah, orang-orang yang disibukkan dengan Quran sampai ia lupa berdoa, orang-orang ini akan diberikan keutamaan yang lebih utama daripada orang-orang berdoa. Nah, ini hadis dari Rasulullah SAW. Ya, dari dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, barang siapa yang disibukkan dengan Quran sampai ia lupa berdoa kepadaku, kata Allah, maka ia akan mendapatkan apa yang lebih utama daripada orang yang berdoa. Bayangkan, orang yang membaca Quran, orang yang disibukkan dengan membaca Quran, ya derajatnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya berdoa. Tentu berdoa sudah sangat bagus, tapi ternyata ada yang lebih bagus, ada yang lebih baik, yaitu orang-orang yang disibukkan dengan Quran. Dia nggak minta Allah kasih, ya. Kalau dia minta sama Allah, pasti Allah kasih. Ini adalah indahnya Quran. Ya, karena ingat cinta terhadap Quran adalah cinta yang tidak akan pernah membuat rasa sakit dan juga rasa kecewa. Maka ingat teman-teman semua, mungkin bagi teman-teman semua ada yang pernah sakit hati ya, sedang mencintai seseorang, ditinggalkan sakit hati. Mencintai barang hilang sakit hati. Tapi kalau kita cinta sama Quran, insya Allah Allah membuat hati kita tenang, Allah membuat hati kita senang dan bahagia insya Allah. Karena ingat, Quran itu sumber kebahagiaan. Maka itulah 4 alasan kenapa kita harus mencintai Quran. Yang pertama tadi apa? Karena kita adalah seorang muslim. Ingat ya, karena kita seorang muslim. Yang kedua, agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita bisa betah berlama-lama dengan Quran. Dan yang terakhir, karena cinta terhadap Quran adalah cinta yang tidak akan pernah membuat rasa sakit dan rasa kecewa. Oke, silakan teman-teman semua dicatat ya dan ditanamkan pada hati teman-teman semua. Kita pikirkan, kita bayangkan tiap hari, kenapa kita harus mencintai Quran? Untuk apa? Untuk menjadi motivasi harian kita. Kita ini harus benar-benar mencintai Al-Quran. Kita harus benar-benar mencintai kitabullah. Ya. Lalu bagaimana caranya?
bagaimana caranya agar kita bisa meraih kecintaan itu. Maka di sini ya, sesuai dengan judul kita adalah 10 langkah mencintai Quran. Maka insya Allah ada 10 langkah yang harus kita ketahui ya. Silakan dicatat ya, silakan diperhatikan baik-baik dan jangan sampai ada yang terlewat. Oke. Ingat ya, ada 10 langkah agar kita bisa mencintai Quran. Yang pertama adalah mulai dari keinginan yang kuat. Ingat ya, mulai dari keinginan yang kuat. Karena kalau keinginan aja nggak ada, kalau rasa mau aja nggak ada, nggak mungkin kita bisa mencintai Quran. Ingat ya, kalau keinginan aja nggak ada, nggak mungkin kita bisa mencintai Quran. Maka pondasi pertama, langkah pertama agar kita bisa meraih kecintaan Quran, maka pastikan adanya keinginan, adanya kemauan. Ya, jangan sampai kita pun ragu. Misalnya kita pengen cinta sama Quran, tapi kita masih ragu. Kita nggak yakin sama diri kita sendiri. Jangan sampai seperti ini. Ya, tapi pastikan kita ada keinginan, ya, kita ada permintaan sama Allah, pastikan harus yakin. Ya, maka poin pertama adalah harus ada keinginan yang kuat, harus ada kemauan. Karena kalau kemauan aja nggak ada, kalau keinginan aja nggak ada, nggak mungkin tercapai. Maka pastikan kita harus ada keinginan kuat untuk meraih kecintaan terhadap Al-Quran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah perbaiki keikhlasan. Perbaiki hati kita. Jangan sampai kita baca Quran, jangan sampai kita menghafal Quran, tapi niatnya hanya mengejar hal-hal duniawi. Ingat ya, jangan sampai kita membaca Quran, kita membaca kitabullah, ya, kita membaca kitab suci ini, tapi dengan diniatkan mengejar hal-hal duniawi. Misalnya, mengejar harta, mengejar tahta, mengejar jodoh, mengejar hal-hal duniawi lainnya. Jangan sampai seperti ini. Ingat teman-teman semua, innamal a'malu binniyat, ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau niatnya baik, maka insya Allah dia pun akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niatnya buruk, niatnya masih salah, niatnya masih hanya mengejar hal-hal duniawi, maka khawatirnya dia pun akan mendapatkan keburukan. Dan yang harus teman-teman ingat, bahwa Quran pun bukan Afan, Quran pun bisa menjadi syafaat atau sebaliknya. Ingat ya, yang harus teman-teman ingat, Quran pun bisa menjadi syafaat atau menjadi laknat. Kenapa? Karena Rasul pernah menyampaikan wal Qur'anu hujjatul lak aw alaik. Quran itu bisa menjadi hujjah bagi kamu. Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kamu. Quran itu bisa menjadi penolong bagimu di akhirat kelak. Aw alaik, atau sebaliknya. Bayangkan. Wal Qur'anu hujjatul lak aw alaik. Quran itu bisa menjadi syafaat atau sebaliknya. Quran itu bisa menjadi syafaat atau laknat. Kenapa? Karena masalah niat kita teman-teman semua. Maka yang saya minta kepada teman-teman semua, termasuk saya pribadi, jaga niat kita, jaga hati kita untuk senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang paling parahnya adalah Quran yang kita baca ini ya, tapi karena niat kita salah, niat kita masih belok-belok, niat kita hanya mengejar duniawi, yang seharusnya kita mendapatkan syafaat, yang seharusnya kita mendapatkan kenikmatan membaca Quran, justru sebaliknya. Kita mendapatkan azab, kita mendapatkan laknat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bahkan ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa para penghafal Quran, para penuntut ilmu yang rajin baca Quran, tapi niatnya salah, mereka akan dilemparkan pertama kali ke neraka. Bahkan karena apa? Karena niat yang salah. Ya, jadi Rasul pernah menyampaikan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hambanya untuk menetapkan pertanggungjawab atas mereka. Lalu kata Rasul, orang yang paling pertama dipanggil adalah para penghafal Quran, para penuntut ilmu. Lalu orang-orang ditanya oleh Allah, wahai penghafal Quran, wahai para penuntut ilmu, apa yang telah kamu lakukan di dunia ini? Mereka menjawab, ya Allah, aku telah membaca Quran, aku telah menghafalnya, aku telah mengajarkannya pagi, siang, malam karenamu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, kadzabta, kamu berbohong, kamu dusta, kamu menghafal Quran, kamu membaca Quran, kamu mempelajarinya, kamu bahkan mengajarkannya pagi, siang, malam karenaku ya. Ya, yang katanya karenaku, itu kamu itu bohong, kamu itu dusta. Kamu itu belajar Quran, kamu itu berinteraksi dengan Quran, itu karena ingin disebut qari, karena ingin disebut al-hafidh, ingin disebut ustadz, ingin dipuji-puji, ingin disanjung oleh orang lain. Dan itu semua sudah kamu dapatkan ketika kamu di dunia.
Singkat hadis, orang-orang ini dilemparkan pertama kali ke neraka. Bayangkan teman-teman semua, para penghafal Quran loh, para penuntut ilmu yang seharusnya Quran bisa menjadi syafaat, bahkan ya malah sebaliknya. Malah sebaliknya, menjadi apa? Menjadi azab, menjadi laknat. Kenapa? Karena masalah niatnya. Maka nasihat anak kepada antum semua dan juga termasuk kepada anda pribadi, jaga niat kita teman-teman semua. Ingat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka pastikan niat kita baik, niat kita lurus, jangan belok-belok. Jangan mengharapkan hal-hal duniawi. Ya, bahkan Allah pun menyampaikan dalam surat Hud ayat 15, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Allah menyampaikan, barang siapa yang tujuan utamanya, yang niatnya hanya mengejar hal-hal duniawi dan juga perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, memang kami akan berikan balasan penuh atas mereka. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wahum fiha la yubkhasun, dan bahkan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Tapi Allah melanjutkan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu yang niatnya hanya mengejar duniawi, ketika di akhirat laisa lahum fil akhirah. Mereka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa illa an-nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Karena apa teman-teman semua? Karena masalah niat. Ya, maka nasihat anak kepada teman-teman semua, jaga hati kita agar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ingin mencintai Quran, maka pastikan ya hati kita bersih, hati kita lurus ya, niat kita lurus, jangan sampai kita justru mengejar dunia karena membaca Quran ya. Kita baca Quran tapi niatnya dunia, jangan sampai. Karena ingat Rasul menyampaikan wal Qur'anu hujjatul lak aw 'alaika. Quran itu bisa menjadi syafaat bagimu atau sebaliknya. Quran itu bisa menjadi syafaat atau malah sebaliknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka apa ikhtiar kita agar menjaga hati kita? Ya, ada 4 ikhtiar kita untuk menjaga hati tetap ikhlas. Yang pertama tentu memperbanyak istighfar. Mungkin kita sering gak ikhlas, maka dengan istighfar Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, perbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang ketiga, terus ingat resiko dari hati yang tidak ikhlas. Kita bayangkan azabnya, kita bayangkan laknatnya. Yang keempat, perbanyak meminta nasihat. Minta nasihat kepada guru-guru kita, meminta nasihat kepada teman-teman kita, meminta nasihat kepada siapapun itu untuk apa? Untuk menjaga hati kita agar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga kita semua di sini ya bisa Allah jaga hatinya agar tetap ikhlas ya ketika membaca Quran, ketika menghafal Quran, hatinya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Selanjutnya, yang ketiga, poin ketiga atau langkah ketiga agar kita bisa mencintai Quran adalah paksakan perbanyak interaksi. Ya, bagi teman-teman semua yang mau benar-benar mencintai Quran, ya, selain kita sudah ada keinginan kuat, kita pun sudah menjaga hati agar tetap ikhlas. Yang ketiga adalah paksakan untuk memperbanyak interaksi dengan Quran. Karena ingat ya, cinta itu akan tumbuh ketika kita memperbanyak interaksi. Kalau kita pengen cinta sama Quran, maka perbanyak interaksi dengannya. Karena cinta akan tumbuh ketika memperbanyak interaksi. Semakin banyak kita berinteraksi, maka semakin besar pula cinta kita terhadap Quran. Walaupun malas, tapi paksakan aja. Walaupun berat, tapi paksakan aja. Karena insya Allah, walaupun berat, maka kita pun akan mendapatkan pahala, mendapatkan anugerah yang begitu berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya teman-teman semua, cinta itu akan tumbuh ketika memperbanyak interaksi, maka perbanyaklah interaksi dengan Quran agar kita bisa mencintai Quran. Yang keempat, cari tahu keutamaan dari Quran, ya. Yang sudah kita ketahui bahwa manusia itu akan semangat melakukan satu hal karena dia tahu balasannya. Ingat ya,
Manusia itu biasanya semangat melakukan satu hal karena dia tahu balasannya. Misalnya ada orang kerja, dia tahu kerja itu apa namanya? Dia misalnya dia kerja, dia nggak tahu gajinya berapa ya, maka dia akan maka dia nggak akan semangat. Tapi kalau dia kerja, dia tahu berapa gajinya, bahkan dia tahu gaji itu gede, maka insya Allah orang itu akan semangat. Begitupun kita dengan Quran. Kalau kita tahu balasan dari Quran, ya, kita tahu gaji dari Quran, ya, kita tahu Quran dari Quran, maka insya Allah kita pun akan terus berikhtiar untuk semangat dalam membaca Quran. Ya, maka di sini saya mengutip ada 6 keutamaan ya. Ada 6 keutamaan yang tentunya masih baik yang lainnya, tapi di sini saya hanya mengutip 6 saja. Yang pertama, keutamaan adalah kita insya Allah akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Yang kedua, kita pun akan menjadi manusia yang terbaik. Karena Rasul menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Quran dan juga mengajarkannya. Lalu yang ketiga, kita pun akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kita pun akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul menyampaikan, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan teman-teman semua, kita membaca alif lam mim saja, sudah 3 huruf yang kita baca, sudah 30 kebaikan, sudah 30 pahala yang kita dapatkan. Coba bayangkan, kalau kita membaca satu halaman, membaca satu juz, membaca 5 juz misalnya, bayangkan, sudah berapa huruf yang kita baca, sudah berapa pahala yang insya Allah kita dapatkan. Maka sungguh beruntung bagi teman-teman semua yang senantiasa mencintai Quran, yang senantiasa berikhtiar, istiqomah baca Quran, karena Masya Allah setiap huruf yang kita baca akan melahirkan 10 pahala. Lalu yang keempat, kita pun akan diangkat derajatnya. Karena derajat kita di surga tergantung dengan berapa banyaknya ayat yang kita baca. Semakin banyak ayat yang kita baca, maka insya Allah derajat kita di surga kelak akan lebih tinggi insya Allah. Lalu yang kelima, kita pun akan mendapatkan syafaat dari Quran. Rasul menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kata Rasul, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong bagi para pembacanya. Maka sungguh beruntung bagi kita semua yang senantiasa membacanya, yang senantiasa menghafalnya, yang senantiasa mempelajarinya, karena Quran akan datang dari kiamat menjadi syafaat bagi kita. Lalu yang terakhir, dijauhkan dari api neraka. Insya Allah bagi teman-teman semua yang sudah mencintai Quran, yang sudah benar-benar istiqomah bersama Quran, insya Allah akan mendapatkan 6 keutamaan ini. Ya, menjadi keluarganya Allah, menjadi manusia yang terbaik, mendapatkan pahala yang berlimpah, akan diangkat derajatnya, akan mendapatkan syafaat, dan juga insya Allah akan dijauhkan dari api neraka. Lalu yang kelima, ya, agar kita bisa mencintai Quran adalah luangkan waktu khusus bersama Quran. Ingat teman-teman semua, cinta itu butuh pembuktian. Salah satu pembuktiannya adalah dengan meluangkan waktu khusus bersamanya. Ya, catat ya. Cinta itu butuh pembuktian. Salah satu pembuktiannya adalah dengan meluangkan waktu khusus bersamanya. Jadi kalau kita mengaku ingin cinta sama Quran, ya, kita pengen cinta sama Quran, maka pastikan kita sudah meluangkan waktu khusus bersama Quran. Maka jangan cari waktu kosong bersama Quran, tapi kosongkanlah waktu khusus bersama Quran. Jangan cari waktu sisa, jangan waktu cari kosong, tapi buatlah waktu khusus, ya. Buatlah jadwal khusus bersama Quran. Karena salah satu kesalahan fatal kita adalah mencari-cari waktu kosong, mencari-cari waktu sisa. Ya, ingat teman-teman semua, cinta itu butuh pembuktian. Maka buktikanlah kepada Allah, buktikanlah kepada kita sendiri bahwa kita benar-benar mencintai Quran dengan meluangkan waktu khusus bersamanya. Kalau kita masih mencari waktu sisa, masih mencari waktu yang kosong gitu kan, berarti cinta kita masih dipertanyakan. Tapi kalau kita sudah ada jadwal, kita sudah berkomitmen untuk sering ketemu, maka insya Allah kita bisa benar-benar mencintai Quran. Maka ingat, jangan cari waktu kosong bersama Quran, tapi kosongkanlah atau buatlah waktu khusus bersama Quran. Lanjut yang keenam, carilah lingkungan yang mendukung. Ya, cari tempat yang mendukung, cari teman-teman yang mendukung, cari sahabat yang mendukung, cari guru-guru yang mendukung. Terkhusus cari teman dekat yang baik, cari teman dekat yang soleh.
Karena kenapa? Rasul menyampaikan al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasul apa? Maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Jadi kalau kita pengen cinta sama Quran, kalau kita pengen dekat sama Quran, kita pengen istiqomah bersama Quran, maka pastikan kita pun ada teman yang cinta sama Quran. Kita pun ada teman yang benar-benar soleh. Teman-teman yang senantiasa mengingatkan kebaikan. Karena kalau teman kita soleh, maka insya Allah kita pun soleh. Tapi kalau teman kita afwan kurang baik, teman-teman kita misalnya afwan jarang ngaji, karena besarnya kita pun akan terbawa jarang ngaji juga. Kita pun malas-malasan juga. Maka carilah teman yang baik, carilah teman yang soleh. Maka Allah pun menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kata Allah apa? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamilah orang-orang yang benar. Bersamilah orang-orang yang baik. Bersamilah orang-orang yang soleh. Ya, jadi perintah mencari lingkungan yang baik, perintah mencari teman-teman yang baik adalah perintah langsung dari Allah, perintah langsung dari Rasulullah SAW. Maka tugas kita ketika kita mendengar perintah ini, apa yang kita lakukan? Sami'na wa ta'na. Kita mendengar, kita pun mentaati. Ya, kita diperintahkan mencari lingkungan yang baik, kita diperintahkan untuk mencari teman yang baik, maka cari teman yang baik. Karena Masya Allah, teman ini sangat menentukan kadar keimanan kita. Kalau teman-teman kita orang beriman ya, yang benar-benar soleh, yang rajin baca Quran, maka insya Allah kita pun akan terbawa seperti mereka. Seperti itu. Lanjut yang ketujuh, berusaha memahami dan juga mengamalkan. Ya, langkah ketujuh agar kita bisa mencintai Quran adalah dengan berusaha memahami dan juga mengamalkan kandungan Al-Quran. Ya, ingat teman-teman semua, cinta itu butuh pembuktian. Salah satu pembuktiannya adalah dengan kita berusaha memahaminya dan juga mengamalkan apa yang ia inginkan. Ya, misalnya, Afwan, kita misalnya yang udah nikah ya, yang udah nikah. Ketika dia benar-benar mencintai istrinya, mencintai pasangannya, pasti ia ini akan berusaha memahami istrinya itu. Dan ini akan juga mengamalkan apa yang istrinya inginkan. Ya, kenapa? Karena itu bukti cinta. Maka kita dengan Quran seperti itu. Kalau kita benar-benar ingin mencintai Quran, kalau kita benar-benar berjanji ingin mencintai Quran, maka pastikan kita pun berusaha memahaminya. Kita pun berusaha mengamalkan apa yang Al-Quran inginkan. Al-Quran pengen A, kita ikuti. Al-Quran pengen B, kita ikuti. Al-Quran larang kita C, kita nggak ikuti. Dan seterusnya. Ya, maka dari itu, ingat yang ketujuh adalah berusaha memahami dan juga mengamalkan apa yang Quran inginkan. Lanjut, yang ke-8. Ingatlah perjuangan Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan juga para tabi'in sampai seterusnya. Karena Rasul pernah menyampaikan, khairun nasi qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Rasul pernah menyampaikan, sebaik-baiknya manusia adalah pada zamanku. Thumma alladhi yalunahum. Lalu setelahnya, thumma alladhi yalunahum. Dan juga setelahnya lagi. Jadi mereka adalah teladan kita. Mereka adalah orang-orang yang harus kita contoh. Mereka senantiasa dekat dengan Quran. Mereka benar-benar cinta sama Quran. Maka ingatlah ya, atau eh, tanamkan pada hati kita ya, bahwa para Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama sangat mencintai Quran. Maka dengan kita mengetahui kisah-kisahnya, mengetahui sirahnya, insya Allah kita pun bisa terbawa untuk bisa mencintai Quran. Yang ke-9, lah berdoa ya, memperbanyak doa. Apapun yang kita inginkan, kita ada permintaan, kita ada keinginan, minta sama Allah. Apapun keinginannya ya, asal itu baik, maka insya Allah Allah kabulkan. Karena Allah menyampaikan uda'uni astajib lakum. Allah menyampaikan berdoalah kepadaku maka pasti aku akan kabulkan. Bayangkan, Allah nyuruh kita berdoa, Allah pun janji akan mengabulkan setiap doa yang kita minta. Ya. Dan yang paling penting adalah apa? Ketika kita berdoa, ketika kita meminta, pastikan hati kita yakin 100%. Misalnya, kita minta sama Allah agar diberikan kecintaan kepada Quran. Tapi pastikan hati kita ini yakin 100%. Jangan sampai ada keraguan. Jangan sampai ketika kita meminta, ya Allah saya pengen hafal Quran. Tapi bisa gak ya? Ya Allah saya pengen cinta sama Quran, tapi mampu gak ya? Ya, kalau masih gini, masih ada keraguan namanya. Maka pastikan ketika kita berdoa, ketika kita meminta sama Allah,
kita harus ada keinginan 100% ya. Keyakinan 100%. Kenapa? Karena Rasul pernah menyampaikan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Kata Rasul, berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doamu akan diijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Kata Allah dan kata Rasul, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa-doa hambanya yang masih ada keraguan, yang masih lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menggambarkan bahwa ketika kita berdoa, ketika kita meminta, pastikan hati kita yakin 100% dikabulkan. Jadi kenapa banyak doa kita tidak dikabulkan? Banyak permintaan kita tidak dikabulkan? Kenapa? Ya mungkin karena apa? Karena hati kita yang masih nggak yakin sama Allah, nggak yakin sama diri kita sendiri. Maka ingat, ketika kita berdoa, ketika kita meminta sama Allah, pastikan harus ada keyakinan 100%. Maka ketika teman-teman semua pengen cinta sama Quran, berdoa sama Allah. Dan apa doanya? Ini salah satu doanya. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqi ila qiraatih. Ya Allah, anugerahkanlah aku mencintai Quran dan rindu dalam membacanya. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqi ila qiraatih. Ya Allah, anugerahkanlah aku mencintai Quran dan rindu dalam membacanya. Insya Allah ketika kita mengamalkan doa ini, kita akan dianugerahkan kecintaan terhadap Quran. Kita pun akan senantiasa rindu dalam membacanya, insya Allah. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqi ila qiraatih. Silakan diamalkan sebanyak mungkin. Dengan kita mengamalkan doa ini, insya Allah kita akan mendapatkan dianugerahkan kecintaan terhadap Quran. Selanjutnya, yang terakhir, yang ke-10 adalah tinggalkan segala jenis kemaksiatan. Bagi teman-teman semua yang mau mencintai Quran, ya, yang mau mendapatkan kenikmatan kecintaan terhadap Quran, maka pastikan tinggalkan segala jenis kemaksiatan apapun itu, yang besar ataupun yang kecil, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi, tapi tinggalkan semua itu, ya. Mau yang besar tinggalkan, mau yang kecil tinggalkan. Kenapa? Karena ada syair yang begitu indah dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Imam Syafi'i mengatakan, ku mengadukan kepada guruku Imam Waqi' atas buruknya hafalanku. Jadi pernah suatu ketika Imam Asy-Syafi'i, ya, imam kita, mengalami sedikit terganggunya hafalan. Lalu beliau mengadukan hafalan itu kepada gurunya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya itu mengarahkannya apa? Ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan gurunya itu memberitahunya bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang gemar bermaksiat. Ya, jadi bagi teman-teman semua yang mau mencintai Quran, yang mau istiqomah bersama Quran, maka pastikan tinggalkan maksiat. Karena para pemaksiat tidak akan diberikan kenikmatan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan kenikmatan dalam membaca Quran. Ya, maka ikhtiarlah meninggalkan maksiat. Lalu pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara meninggalkan maksiat? Ya, yang pertama tentu memperbaiki salat. Ya, bagi teman-teman semua yang mau meninggalkan maksiat, maka poin pertama yang paling utama adalah perbaiki salat. Kenapa? Allah menyampaikan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah apa? Sesungguhnya salat itu pasti mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Sesungguhnya salat itu pasti mencegah perbuatan maksiat. Tapi kenapa ada orang yang salat tapi masih maksiat? Kenapa coba? Karena ada yang salah terhadap salatnya. Mungkin sering telat, mungkin sering gak khusyuk, mungkin wudunya gak benar, mungkin sering masbuk dan sebagainya. Karena pada hakikatnya, kalau kita udah sholat, insya Allah kita nggak akan maksiat. Kalau kita udah sholat tapi masih maksiat, berarti ada yang salah terhadap sholat kita. Ya mungkin wudunya, mungkin sering gak khusyuk, mungkin sering telat dan sebagainya. Maka silakan perbaiki sholat, karena dengan kita memperbaiki sholat, kita akan dimudahkan meninggalkan maksiat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Tentu berdoa. Apa doanya? Ada doa yang diajarkan oleh Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan, kalau kalian ingin meninggal maksiat, ya, kamu tahu itu salah dan kamu bingung meninggalkannya, maka amalkan doa ini. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah,
haramkanlah aku dari kelezatan bermaksiat kepadamu, dan berikanlah aku kelezatan untuk taat kepadamu. Ingat ya, doa untuk meninggalkan maksiat. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah aku dari kelezatan bermaksiat kepadamu, warzuqni ladzata ta'atik, dan berikanlah aku kelezatan untuk taat kepadamu. Ya. Silakan teman-teman semua diamalkan doa ini. Insya Allah kita bisa dianugerahkan untuk bisa meninggalkan maksiat. Oke, alhamdulillah, itulah 10 langkah agar kita bisa mencintai Al-Quran. Kita ulang ya. Yang pertama apa tadi? Ada keinginan yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki keikhlasan. Yang ketiga, paksakan perbanyak interaksi, karena cinta itu akan tumbuh ketika kita memperbanyak interaksi. Yang keempat, cari tahu keutamaan dari Al-Quran. Yang kelima, luangkan waktu khusus bersama Quran, ya, karena ingat cinta itu butuh pembuktian. Salah satu pembuktiannya adalah dengan meluangkan waktu khusus bersamanya. Yang keenam, cari lingkungan yang mendukung, cari teman-teman yang soleh, cari teman-teman yang baik. Karena Rasul menyampaikan, almaru ala dini khalilih, agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Yang ketujuh, berusaha memahami dan mengamalkan apa yang kita baca. Yang kedelapan, ingatlah perjuangan Rasul dan juga para sahabat. Yang kesembilan, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqi ila qiraatih. Dan yang terakhir, tinggalkan segala jenis kemaksiatan, ya. Dan tadi doanya, Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah kepadaku dari kelezatan bermaksiat kepadamu, dan berikanlah aku kelezatan untuk taat kepadamu. Ya, sebelum kita tutup, izin promosi ya. Insya Allah bulan depan, tanggal 17 Februari, Anda akan mengadakan kajian, ya, kami dari Khairul Mukarrar akan mengadakan kajian, dan ini berbayar. Ya, kenapa berbayar? Karena insya Allah ini ada 10 materi yang sangat bermanfaat ya. 10 materi ini sudah saya rangkum ya. Insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal Quran. Ya, Insya Allah akan ada 10 materi khusus ya. Dan ini eksklusif ya, nggak akan di share ya untuk rekamannya, khusus bagi teman-teman semua yang sudah daftar saja. Jadi ada 10 judul. Yang pertama, kenapa harus menghafal Quran. Yang kedua, 15 kaidah dasar dalam menghafal Quran. Yang ketiga, metode terbaik untuk menghafal dan juga murojaah. Yang keempat, cara mengatur waktu menghafal dan juga murojaah di tengah kesibukan. Yang kelima, ketika malas menghafal dan juga murojaah. Yang keenam, penyebab sulit menghafal Quran. Yang ketujuh, gangguan dan cobaan terberat bagi para penghafal Quran. Yang ke-8, 12 doa dan 12 amalan yang harus diamalkan oleh para penghafal Quran. Yang ke-9, ketika murojaah rasa sajadah. Dan yang terakhir, 10 kesalahan fatal para penghafal Quran. Insya Allah teman-teman semua yang sudah mendaftar ya akan mendapatkan beberapa fasilitas yang sangat luar biasa. Yang pertama tentu akan mengikuti pembelajaran 10 kali temuan insya Allah. Nanti pun teman-teman akan mendapatkan grup khusus ya untuk sharing dan tanya jawab. Dan juga boleh konsultasi eksklusif ya. Jadi nanti akan dijawab di grup sama Ana sama sendiri. Dan insya Allah teman-teman pun akan mendapatkan rekaman dan juga PDF gratisnya. Dan juga akan mendapatkan sertifikat beserta mendapatkan e-book gratis ya. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen mendaftar kelas ini, langsung hubungi nomor Ana ya di 0857 8963 9278 ya. Bagi teman-teman semua yang pengen daftar, silakan langsung hubungi nomor Ana 0857 5963 9278. Infaknya hanya 50.000 aja ya. Ini untuk 10 pertemuan ya, 10 kali pertemuan, infaknya cuma 50.000 ya. Insya Allah akan mendapatkan rekamannya, mendapatkan fasilitas grup juga. Ya, intinya bermanfaat ya buat teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal Quran. Silakan bagi teman-teman semua yang mau yang malam ini yang mau mendaftarkan dirinya, silakan dari sekarang ya. Untuk hari ini aja udah ada 60 orang daftar alhamdulillah ya. Udah ada 60 orang daftar, insya Allah target kami sampai 150 insya Allah. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen daftar kelas ini ya, kelas khusus ini, kelas motivasi menghafal Quran batch pertama, judulnya Rahasia Sukses Menghafal Quran. Ya. Jadi akan diberikan tips-tips khusus agar kita lebih sukses dalam menghafal Quran ya. Insyaallah akan ada 10 materi khusus yang eksklusif buat teman-teman semua yang mendaftar. Silakan bagi teman-teman semua yang pengen daftar, langsung hubungi nomor anak 0857 593 9278. Gitu ya.
Dan yang terakhir, Anda pun pengen promosi seputar e-book ya. Anda pun punya e-book ini ya. Yang pertama, e-book Kiat Sukses Menghafal Quran. Yang kedua, kumpulan doa seputar menghafal Quran. Yang ketiga, 10 kesalahan fatal para penghafal Quran. Yang keempat, cara mudah menghafal Quran. Yang kelima, kenapa harus menghafal Quran. Dan yang terakhir, ketika penghafal Quran jatuh cinta. Nah, 6 e-book ini Anda kasih diskon besar-besaran ya. Yang harga aslinya mungkin bisa sampai 200.000 lebih. Per hari ini ya, khusus malam ini aja Anda kasih cuman 50.000 ya. 6 e-book ini Kiat Sukses sampai akhir ini, 6 e-book ini semuanya langsung hanya 50.000 saja. Bagi teman-teman semua yang tertarik, silakan hubungi nomor Anda ya, 0857 5963 9278. Silakan ya. Insyaallah ini khusus buat malam ini, khusus buat antum yang ikut kajian Ana malam ini ya. Ada 6 e-book ini insyaallah sangat bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal Quran. Silakan di chat aja ya. Nanti insyaallah setelah kajian akan Ana balas pesannya. Oke, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz Asad untuk materinya yang sangat bermanfaat dan daging banget ya teman-teman. Tadi juga di chat para peserta aktif banget nih teman-teman gitu kan. Ada juga nih yang udah mulai mau gak sabar ya untuk bertanya-tanya ke Ustadz Asad terkait mungkin yang masih teman-teman yang masih punya banyak problem atau keluh kesah yang semoga bisa dijawab di kajian pada malam ini. Nah, sebelum masuk ke Q&A atau tanya jawab, nggak seru nih kalau misalkan kita ambil dokumentasi dulu ya teman-teman. Yang bagi yang Musaid, bagi yang ada waktu luang untuk membuka kamera, silahkan ya teman-teman supaya jadi apa namanya mau didokumentasi. Bagi yang berhalangan tidak apa-apa, tidak open kamera, supaya tahu nih wajah teman-teman nih ada yang dari mana aja. Ada Kak Umi Kulsum dari Bangka Belitung, ada yang jauh juga nih Ustadz Asad, ada Kak Astri dari Jepang, Masya Allah. Sekarang berarti Insyaallah. di Jepang sudah Keren. jam 10 malam ya, bisa alhamdulillah bisa ikut kajian ini. Mungkin teman-teman juga yang di Indonesia yang ada di waktu Indonesia Timur ya, sudah masuk jam 11 nih ya. Sudah masuk jam 10 jam sama juga. Nah, ayo kita open kamera. Baik, bisa kita Oke. mulai untuk dokumentasinya di slide pertama. Oke. Allah yang mimpin sendiri ya, sudah. Oke, bagi Baik, teman-teman semua yang pengen dibuka kameranya silakan ya. Tapi kalaupun keberatan nggak apa-apa. Kita mulai dari slide pertama ya. Insya Allah kita foto dari slide pertama. Insya Allah yang mimpin Ana. Baik, Bismillah. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Senyum ya. Oke. Yang pertama udah. Next ke slide berikutnya. Yang kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke, Alhamdulillah sudah. Yang ketiga. Ini ya, apa namanya? Mati semua. Oke, nggak apa-apa. Mungkin yang saya pertama kita ulang ya. Sekali lagi ya, sudah. Yang pertama boleh kita ulang ya. Baik. 1, 2, 3. Oke, Alhamdulillah sudah ya. alhamdulillah. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke materi tanya jawab, kita ulang sedikit nih materi dari Ustadz Asad yang Masya Allah sangat daging banget ya, sampai mungkin teman-teman udah penasaran nih mau cepet-cepet bertanya ke Ustadz Asad. Pertama tadi ada kenapa sih kita harus cinta sama Al-Quran gitu. Tadi ada 4 yang dijabarkan oleh Ustadz Asad. Yang pertama karena kita seorang Muslim gitu, jadi kita harus nih mencintai Al-Quran karena kalau kita seorang Muslim tapi tidak cinta dengan Al-Quran, butuh dipertanyakan tuh keimanannya ya istilahnya kayak gitu. Terus kedua juga agar dapat cinta Allah. Tadi juga seperti yang Ustadz Asad jabarkan bahwa eh, bukti Allah cinta kepada kita itu kalau pengen tahu ya sebagaimana kita dekat dengan Al-Quran. Selanjutnya juga agar betah berlama-lama dengan Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita gak cinta,
susah kan kita mau berlama-lama juga dengan Al-Quran. Yang terakhir juga ada karena cinta Al-Quran itu tidak akan pernah kecewa. Ini part yang paling Ana suka ya, karena cinta kepada Al-Quran itu cinta yang paling abadi gitu, nggak mungkin kita dikecewakan gitu. Tidak seperti entah cinta kepada manusia atau misalkan kepada apa namanya hewan peliharaan dan sebagainya yang mungkin akan menjadi kekecewaan gitu nantinya. Tapi cinta kepada Al-Quran itu justru tidak akan pernah membuat kita kecewa. Terus untuk 10 langkah agar cinta dengan Al-Quran, Ana jabarkan sedikit. Yang pertama itu keinginan yang kuat. Yang kedua, perbaiki keikhlasan. Ketiga, paksakan perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Yang keempat, cari tahu keutamaan dari Al-Quran. Yang kelima, luangkan waktu khusus kita dengan Al-Quran. Yang keenam, lingkungan yang baik. Yang ketujuh, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedelapan, ingatlah perjuangan Rasulullah dan sahabat kita. Yang kesembilan, perbanyak doa doa kepada Allah. Dan yang terakhir yang paling menjadi tantangan terbesar mungkin bagi kita semua, yaitu tinggalkan maksiat. Kita sama-sama manusia biasa, tapi berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan maksiat. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab bisa kita ambil dari yang raise hand dulu, baru kalau misalkan memang tidak bisa raise hand, kita masuk ke kolom chat ya. Jadi kita masuk ke yang raise hand dulu, Kak Jamilatul Zahroh. Silahkan kalau misalkan bisa on cam silahkan, tapi kalau misalkan memang belum Sebentar, bisa, sebentar. nggak apa-apa. Sir Lili, Ya, Van ya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin Ane izin dulu ya promosi dari kelas Khalimul Quran ya. Ini sudah terlihat belum ininya share screen-nya? Sudah terlihat ya? sudah. Udah ya. Jadi bagi teman-teman semua ya, kajian malam ini adalah kajian yang diadakan oleh kelas Tahfidz Khalimul Quran yang alhamdulillah kami ini sudah berdiri 2 tahun lebih. Ya, kami ini ada program unggulan yaitu kelas tahfidz online ya. Dan sekarang sedang membuka pendaftaran untuk santri baru ya untuk periode Februari. Ada 2 program unggulan yaitu kelas ziyadah ya. Jadi setorannya itu 3 kali sepekan atau 12 kali sebulannya ya. Dan juga untuk ada kelas murojaah yaitu 2 kali sepekan atau 8 kali per bulannya. Jadi bagi teman-teman semua mungkin yang sedang berjuang menghafal Quran, yang mau misalnya murojaah juga, silakan daftar di kelas kami ya. Silakan hubungi kontak admin di 0898 2247 881 ya, yang saya tulis di bawah, yang paling bawah ya. 0898 2247 881 ya. Karena alhamdulillah kelas ini insya Allah udah sangat bermanfaat buat banyak orang ya. Udah santri Malaysia yang tadi Tasmi ya. Yang tadi Tasmi itu namanya Mustafa, itu santri kami ya, termasuk santri Ani pribadi ya. Alhamdulillah Ani sendiri punya 2 santri dari Malaysia, namanya Mustafa sama Munzir ya. Munzir ini sama Ani udah 2 tahun, Mustafa ini sudah 1 tahun. Alhamdulillah bacaannya, hafalnya sudah sangat bagus. Dan luar biasanya ada dari Singapura juga, dari Malaysia, dan juga ada dari Jepang juga ya. Dan salah satunya ada Mas Ade ya. Di sini apakah ada Mas Ade, Afan? Mas Ade Hidayat, yang juga dari Jepang ya. Beliau S2 Ya, Jepang, Ustaz. Masya Allah ini boleh Mas Ade. Ini Ustaz, boleh antum kenalin diri antum mungkin ya. Dan juga ada sedikit apa namanya testimoni dari kelas tahfidz Quran. Kan Mas Ade dari Jepang ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ade. Sekarang saya di Jepang bekerja. Ya, di tengah kesibukan bekerja, saya tiba-tiba ada alhamdulillah dapat hidayah untuk pengen eh, pelan-pelan menghafal Al-Quran, insya Allah. Eh, dan eh, emang sebenarnya butuh itu ya bimbingan juga dari guru. Jadi makanya saya cari-cari apa namanya guru online atau yang bisa membimbing saya, kan akhirnya ketemu Khadimul Quran dan saya coba daftar. Dan alhamdulillah baru 1 bulan ya, baru 1 bulan. Jadi pelan-pelan ya belajar. Alhamdulillah kebetulan sama Ustadz Asad sendiri yang membimbing. Alhamdulillah ya sesuai dengan apa namanya, bisa menyesuaikan dengan jadwal saya, kan sambil kerja juga bisanya cuma jam-jam habis kerja paling. Ya alhamdulillah sampai saat ini lancar. Kalau seandainya
nggak bisa misalkan, itu pun bisa diganti ke hari yang lain. Jadi bisa konsultasi dengan Ustadz langsung. Ya begitu. Terima kasih Ustadz. Oke, alhamdulillah. Dan mungkin juga ada teman-teman semua yang masih bertanya ya, ini berapa sih biayanya? Biayanya insya Allah nggak mahal-mahal banget ya. Cuma 100.000 aja bulan. Insya Allah ini termasuk yang murah banget karena waktunya fleksibel ya, dengan guru-guru yang sudah berpengalaman juga. Dan Masya Allah sampai hari ini sudah ribuan orang yang belajar bersama Khadimul Quran, dan juga ada apa namanya 20 pengajar sekarang yang mengajar di Khadimul Quran. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin ikut mendaftar kelas tahfidz Khadimul Quran, silakan daftar di kelas kami ya. Di kontaknya adalah 0898 2247 881. Silakan bagi teman-teman semua, bila ada keinginan untuk mendaftar, silakan daftar. Insya Allah harga infaknya hanya 100.000 aja. Insya Allah kelas ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal ataupun ketika sedang merujaah. Ya, barakallahu fik. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan. Baik, untuk sesi tanya jawab ada yang sudah raise hand, Kak Jamilatul Zahro. Silakan untuk bertanya, bisa dibuka untuk apa namanya mikrofonnya. Kalau misalkan bisa on cam silahkan. Kak Jamilatul Zahro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran waktunya Ustazah dan Ustadz. Ini yang mau ditanyakan terkait tadi, salah satunya itu harus meluruskan niat gitu. Sedangkan pertama saya mulai menghafal itu sebelumnya karena dorongan orang tua, keinginan besarnya orang tua gitu, sangat, karena beliau itu sangat pengen banget gitu. Sampai sekarang itu alhamdulillah sih masih, cuman gimana ya, kadang muncul semangatnya itu ya karena dorongan orang tua, apalagi sekarang beliau itu mengharapkan banget di sana difasilitasi, maksudnya diharapkan di kampung halaman bisa mengamalkan gitu. Jadi seakan-akan merasa kayak harus banget nih. Jadi semangatnya gara-gara itu gitu. Bagaimana itu Ustaz? Mohon solusinya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz ini mau dikumpulkan dulu pertanyaannya, baru jawab semua atau satu-satu dulu? Mungkin langsung deh, biar itu sendiri tadi. Oke, jadi bagi kita semua ya, termasuk kita yang masih baru belajar, apakah boleh ada niat tambahan? Insya Allah itu masih boleh. Ya. Jadi yang benar-benar pure nggak boleh itu ketika kita niatnya 100% misalnya karena orang tua. Niatnya 100% karena hal-hal duniawi. 100% misalnya karena ingin mendapatkan beasiswa, itu yang nggak boleh. Ya, tapi kalau itu menjadi motivasi tambahan, ya kan bukan niat ya, tapi motivasi tambahan. Jadi kita ubah bahasanya, bukan niat utama, tapi menjadi motivasi tambahan. Insya Allah diperbolehkan. Dan sesuai dengan janjinya Rasul ya, yang pernah disampaikan ya, bahwa kita yang menghafal Quran akan bisa memberikan mahkota kebanggaan ya nanti di akhirat kelak. Kita bisa memberikan mahkota, memberikan jubah emas nanti di akhirat kelak. Ya kenapa? Kan itu salah satu motivasi kepada para penghafal Quran untuk terus menghafal Quran. Karena Rasul pun tahu nih, kita ini manusia biasa yang sering malas-malasan ya, yang sering futur, yang sering naik turun imannya. Maka dengan adanya motivasi ini ya, dimotivasi misalnya orang tua ya, kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pahala. Ya kita boleh-boleh aja kok kita diniatkan karena itu semua. Tapi itu semua menjadi motivasi tambahan aja, bukan menjadi tujuan utama. Tetap tujuan utama kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, tapi orang tua ya, pahala dan sebagainya adalah tujuan tambahan ya, atau motivasi tambahan seperti itu ya. Barakallahu fiik. Lagi mau bertanya? Baik, Ini terima Mustafa ada kasih yang bertanya ya? Ustadz untuk Ustadz jawabannya. bagaimana? Baik, Ya, ada juga nih dari ya. kolom Ini ada yang chat. bertanya juga ya, silakan. Untuk pertanyaan dari kolom chat tadi Ana sudah menulis beberapa ya Ustadz. Salah Ya, satunya Pak. ada tadi dari mungkin yang paling baru ya. Itu yang paling baru tadi dari Kak Mustafa yang dari Malaysia tadi. Terus juga ada Kak Astri dari Jepang dan beberapa Ya. pertanyaan lainnya. Mungkin kita bacakan dulu yang pertama.
Itu Ustadz, bagaimana kita untuk membuat perbandingan porsi ziyadah dan murojaah dalam sehari gitu. Bagaimana berapa kali ziadahnya dan berapa kali untuk murojaahnya. Baik, mungkin satu-satu dulu dia Ustadz untuk pertanyaannya. Iya boleh. Beliau bertanya kalau Ustadz pribadi sendiri proses murojaahnya dan tadarusnya dan oh oke oke. Untuk teman-teman semua yang mungkin bingung juga ya terkait bagaimana cara mengatur porsi murojaahnya, menghafalnya, dan juga misalnya pengen tadarus juga, pengen tilawah ya sampai hatam. Maka kalau aneh pribadi, yang pertama, yang paling utama adalah antum tentukan dulu waktunya dulu. Itu yang paling pertama. Yang paling wajib. Antum ada jadwal khusus bersama Quran. Misalnya qabla subuh, ya ba'da subuh, qabla maghrib, ba'da maghrib dan sebagainya. Pokoknya antum buat jadwal dulu yang jelas, ya. Antum buat jadwal dulu karena kalau antum aja nggak punya jadwal tuh susah banget ke depannya. Itu yang pertama. Buat jadwal dulu yang khusus. Yang kedua adalah yang harus kita utamakan, ya kalau dari aneh pribadi adalah utamakan murojaah dulu. Murojaah itu lebih wajib para penghafal Quran. Ya, bahkan kalau disuruh misalnya antum pengen menghafal murojaah, yang lebih utama adalah murojaah. Ya, karena kalau menghafal bisa sedikit-sedikit. Misalnya pengen satu baris, pengen dua baris, ya nggak apa-apa silakan. Tapi kalau murojaah harus diulang terus, ya, harus diputar gitu kan tiap tiap pekan itu ya. Dan bisa pengen pengen tirawah juga, pengen tadarus juga gitu kan, pengen diselesaikan tirawahnya. Maka boleh di waktu sisanya atau di waktu kosongnya. Misalnya ketika pada zuhur, pada asar yang ada waktu kosong yang bisa dimanfaatkan, maka boleh buat tilawah. Tapi untuk di waktu-waktu yang wajib tadi, misalnya qabla subuh, ba'da subuh dan sebagainya, itu bisa dimaksimalkan untuk apa tadi? Murojaah dan juga ziyadah. Dan tentunya murojaah harus lebih diutamakan daripada ziyadah. Itu materi pribadi. Barakallahu fiik. Terus tadi dari Mustafa ya, bertanya bagaimana cara untuk meninggalkan maksiat. Tadi saya sudah sampaikan ya, pertama tentang sholat ya. Karena Allah menyampaikan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu pasti mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Jadi kalau kita sholatnya masih kurang baik, maka itu penyebab kita masuk maksiat. Tapi kalau kita sudah baik sholatnya, dari khusyuknya, dari telat atau enggaknya, insya Allah kita bisa meninggalkan maksiat secara keutuhan itu kan. Lalu yang kedua, kita tadi berdoa, Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Yang ketiga, mengingat kematian. Antum bayangkan kematian. Antum bayangkan ketika antum maksiat ya, ketika kita melakukan sebuah dosa, bayangkan ketika itu juga kita meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Allah pun menyampaikan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah pun menyampaikan setiap umat itu, setiap orang itu punya ajalnya. Dan apabila ajalnya telah datang, maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sedetik pun, sesaat pun. Bayangkan. Orang yang mati hari ini pasti mati hari ini. Enggak diundur. Orang yang mati besok pasti mati besok. Enggak bisa dipercepat. Enggak bisa diundur lagi. Bayangkan kematian karena kalau kata kata Rasul sebaik-baiknya hasil adalah kematian. Ya. Kata Rasul bayangkan kematian. Ya. Itu seperti itu ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk meninggalkan maksiat. Boleh lanjut? Ada lagi mau tanya? Baik, ada lagi yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau ada nih dari Kariska. Silahkan untuk unmute, untuk buka mikrofonnya dan silakan langsung bertanya ya Kak. Ya, izin bertanya Ustadz. Kalau dalam surat Al-Qamar itu kan Allah jelasin bahwa Al-Quran itu mudah dihafal ya Ustadz. Tapi kebanyakan saat kita prakteknya itu lumayan juga beberapa ayat-ayat yang kita sulit menghafalnya Ustadz. Itu bagaimana ya Ustadz? Konteks mudah di sini tuh bagaimana? Syukran Ustadz. Oke. Mudah itu untuk dipelajari. Dan ini kan tafsirnya kan nggak semua menghafal ya. Dan kita yang sedang mungkin sulit menghafal ya, mungkin kita nggak hafal-hafal, itu bukan berarti Allah itu pengen menyudutkan kita. Tapi coba kita lihat dari segi pandang yang berbeda. Ketika kita sulit menghafal, kita bayangkan pahalanya. Ya, kita membaca berulang kali, misal kita membaca satu halaman, ya. Tapi kita ulang-ulang 20 kali. Itu pahalanya seperti satu juz. Seperti itu ya. Kita lihat dari sudut pandang yang lebih lebih baik. Ya, jadi Allah tuh membuat kita agak sulit itu bukan karena Allah itu pengen membuat kita sulit ya, tapi Allah ingin memberikan pahala yang lebih kepada kita. Allah mau melihat seberapa besar perjuangan kita
Karena semua orang itu ketika baru menghafal ya atau melakukan suatu hal, gak mungkin tiba-tiba dia bisa, gak mungkin dia tiba-tiba lancar. Kayak kita misalnya ketika jalan, ketika kita kecil, apakah kita langsung tiba-tiba bisa jalan? Ya enggak. Kita merangkak dulu ya, kita jalan pelan-pelan dulu. Kita bisa jalan baru kita bisa lari dan sebagainya. Dan seterusnya kita bisa menulis. Apakah kita bisa langsung menulis? Enggak. Kita belajar dulu, kita pelan-pelan dulu. Maka dengan itu pun sama ya, ketika menghafal pun sama. Kita menghafal nggak harus tiba-tiba cepat, nggak harus tiba-tiba lancar. Ya butuh proses ya. Semua di dunia ini butuh prosesnya, nggak ada yang instan. Jadi masalah ayatnya itu, yaitu beda tafsir aja. Intinya itu untuk motivasi buat kita yang sedang berjuang menghafal Quran, ya tinggal apa? Ubah mindsetnya. Insya Allah Quran itu mudah untuk dihafal. Ya Allah menyampaikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya sesungguhnya Allah tuh telah memudahkan Al-Quran untuk apa? Diingat, dihafal. Ya maka tugas kita insya Allah bisa dimudahkan. Barakallahu fik. Ada lagi yang mau tanya? Baik, ada nih Kak Nur Fadilah, silahkan untuk pertanyaannya, langsung buka mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Saya Arifah dari Jember, usia saya 29. Saya mau bertanya, saya kan baru mulai mau menghafal, tapi ada ikhwan yang ingin menikah dengan saya. Saya memilih menikah dulu atau memilih fokus hafalan dulu? Syukran Ustazah. Ustaz. Oke. Kamu bertanya kepada orang yang belum menikah ya. Jadi Anda pun untuk masalah ini ya. Untuk masalah ini ya maksudnya kembalikan kepada dirinya masing-masing ya. Ketika misalnya kamu siap menikah, saya akan menikah. Tapi kalau antum misalnya masih keberatan untuk menikah ya dan masih ada keinginan untuk menghafal, maka menghafal dulu aja. Ya. Dan menghafal sama menikah pun bisa kok gitu kan. Walaupun berat emang berat ya, tapi tergantung kitanya. Dan tentunya kalau masalah nikah atau enggaknya termasuk itu apa ya, kembalikan kepada diri antum sendiri, kembali kepada antum sendiri, kepada orang tua antum ya, dan juga kepada nanti ketika istikharah. Maka silakan sholat istikharah, minta sama Allah, minta petunjuk sama Allah, nanti diarahkan ya. Kalau masalah pilihan itu urusan antum ya, urusan antum dan juga ya antum gitu, antum dan calon suami itu gitu. Jadi masalah nikah atau enggaknya terserah antum gitu intinya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Syukran Ustaz. Masya Allah. Untuk selanjutnya Kak Aulia, silahkan untuk pertanyaannya. Kak Aulia dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Maaf tidak saya nyalakan itunya videonya. Gini, bagaimana hukumnya belajar daring atau belajar online? Gimana Kak? Saya terdengar enggak? Masuk. Jelas kenapa? Kak. Kak Aulia. Bagaimana hukumnya belajar online atau belajar daring lewat Zoom? Misalnya, apakah terus apa ini masih akan berlahan lewat online tersebut? Gimana Kak, suara saya terdengar enggak? Baik, Kak Aulia tadi sempat bertanya di kolom chat juga ya Kak? Iya. Tadi saya sudah, tadi Ana udah rangkum untuk beberapa pertanyaan di kolom chat, itu tentang bagaimana kita kajian online, apakah ilmunya berkah atau tidak, seperti itu ya Kak? Iya, terus itu yang pertama ya Kak. Terus pertanyaan yang kedua tadi itu bagaimana caranya agar kita bisa memaksimalkan alat indera kita saat proses menghafal maupun murajaah. Terkadang kan masing-masing orang kan punya kelebihan masing-masing. Ada yang lewat penglihatan, ada yang lewat pendengaran. Lah itu gimana untuk memaksimalkan kedua-duanya? Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pertama tentang apakah berkah atau enggak, insya Allah berkah dan tergantung kitanya. Ya mungkin
Ada yang ujian tapi misalnya afan ya sambil tiduran, ya mungkin nggak ada adabnya mungkin, atau mungkin dengan pakaian yang kurang sopan, ya mungkin berkahnya agak berkurang. Tapi bagi antum yang mau cari ilmu ya, yang benar-benar pengen menuntut ilmu, insya Allah tetap dapat berkahnya, walaupun nggak sebanyak berkahnya di masjid. Ya pasti pasti beda berkahnya online sama berkahnya ketika antum datang langsung ke kajian di masjid atau di offline, itu sangat beda pasti ya. Tapi ini adalah manfaat yang kita rasakan di zaman ini, zaman modern yang harus kita manfaatkan. Ya, di sini ada di Turki. Ya, ini yang MC pun sudah lihat juga di Turki. Teman-teman ada yang di Papua mungkin ya, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Surabaya dan dimanapun itu kan. Ada yang di Jepang juga tadi kan, di Jepang juga. Masya Allah. Ini salah satu bentuk kelebihan adanya ini, adanya Zoom ini, ya, adanya teknologi yang sangat canggih ini. Yang alhamdulillah bisa kita kita manfaatkan. Di Turki sekarang baru jam setengah berapa? Setengah 6 ya sudah ya. Setengah 6. Di Indo jam berapa tadi? Jam setengah 10. Di Jepang setengah 11. Masya Allah. Kita beda-beda waktu, kita beda tempat, tapi dengan adanya teknologi ini, kita bisa memanfaatkan dengan baik. Yang alhamdulillah kita insya Allah bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara memaksimalkan indera kita ketika menghafal Quran? Berarti ya kita maksimal aja. Misalnya kalau antum lebih enak menghafalnya ketika di apa mendengar ya, indera pendengaran, berarti antum dengar-dengar sering dengar murotal ya dari YouTube, ya, dari Spotify dan sebagainya. Kalau misalnya melihat berarti ya antum maksimalkan dalam membaca Quran. Gitu aja sih simpelnya. Itu ya, mungkin cukup ya. Karena ini udah agak malam juga dan di sini udah azan maghrib juga ya. Barakallahu fiik, semoga dimudahkan ketika antum menghafal Quran dan juga ingin mempelajari Quran. So, insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz Asad untuk semua pertanyaan. Memang masih banyak ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik di kolom chat ataupun nanti tadi juga masih ada yang raise hand. Nah, teman-teman tadi juga sudah informasikannya oleh Ustaz Asad ada kajian khusus nih untuk langsung sama Ustaz Asad. Jadi di situ lebih private dan lebih bebas kita untuk bertanya gitu. Jadi kepoin aja di Instagramnya Ustadz Asad dan Hodimul Quran juga untuk kelas tahfidz dan murojaah untuk yang berminat dan juga untuk apa namanya untuk teman-teman yang tadi bertanya mohon maaf ya karena waktu sudah menunjukkan masuk pukul 17 pukul 21.30 di Indonesia sudah malam juga jadi belum bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman gitu jadi boleh nih teman-teman yang tertarik dengan kelas private dengan Ustadz Asad dan memang ada infaknya juga insya Allah semua materi dan ilmu yang didapat itu lebih banyak dan daging banget gitu teman-teman jadi jangan lewatkan kesempatan ini bagi yang berminat jangan lupa di save ya nomornya Ustadz Asad supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin teman-teman masih banyak bertanya gitu kan dan selanjutnya kita langsung masuk ke sesi doa bersama langsung dibawakan oleh Ustadz Asad waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, silakan teman-teman semua diangkat tangannya, tundukkan pandangan kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin, Allahumma amin. Semoga doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terakhir penutupan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Tadi juga ada beberapa peserta yang sudah izin live ya kajian ini, tidak apa-apa. Terima kasih Ana pribadi sebagai MC. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu pribadi dari kesalahan Ana pribadi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukur semuanya Turun ke jazakallah atas khair ilmunya. barakallah fiik jazakallah khair